Halo, selamat datang di dalam video Skoda atau sekolah daring. Dalam session ini saya akan menjelaskan mengenai sistem cerdas, pendahuluan dari sistem cerdas atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan smart system. Ya, sebelum kita memulai apa yang dimaksud dengan smart system, maka saya akan mengambil sebuah istilah yang sangat fenomenal hari ini dan sering sekali menjadi buah bibir di dalam pembicaraan teknologi, yaitu disebut dengan artificial intelligence. Nah, jadi kita akan memulai bagaimana cara kita memahami artificial intelligence ini dan kemudian apa saja yang termasuk ke dalam artificial intelligence dan di mana bagian-bagian dari artificial intelligence itu. Oke, mari kita pahami sebuah gambar yang ada di sini. Di sini terdapat dua orang yang sedang mengamati sebuah robot, kemudian satu orang yang menggunakan dasi berkata, "Let's not overcharge it with intelligence, empathy, and self-awareness. We wouldn't want him to join a union." Jadi saya sangat suka melabelkan bahwasanya hari ini human and their toys is still a toys. Ya, memang robot itu dibuat untuk membantu manusia, tapi pada kenyataannya sampai hari ini robot memang tetap saja bukan manusia karena robot itu tidak ada empati dan self awareness yang seperti selayaknya manusia sejati. Baik, kita akan mulai dari definisi apa itu kecerdasan buatan dan mungkin kita harus memahami bagaimana arti dari kecerdasan buatan itu sendiri. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia dan bahkan mungkin bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Menurut definisi dari yang saya ambil dari John McCarthy tahun 1956, artificial intelligence artinya adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Jadi memang tujuannya adalah kita akan membuat mesin yang tidak hanya seperti mesin, namun mesin ini akan dibuat bagaimana selayaknya bisa bekerja seperti manusia. Memang itu adalah tujuan mempelajari dari yang namanya artificial intelligence. Oke, saya ambil sedikit gambar yang saya temukan dari internet bahwasanya machine learning atau bagian dari artificial intelligence yang disebut dengan machine learning itu bisa membantu kita di mana hari ini yang kita bisa lihat adalah dia bisa melakukan deteksi objek dan kemudian melakukan klasifikasi, kemudian dia bisa melakukan editing dari gambar dan lain sebagainya sehingga foto kita tampak lebih baik dengan kamera hari ini. Dengan kamera smartphone kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari gambar sehingga jauh lebih smooth dan jauh lebih layak untuk ditampilkan. Dan kemudian juga kita bisa melihat bahwasanya robot hari ini bisa membantu kita membuat jadwal pekerjaan atau jadwal tugas-tugas yang sangat banyak yang mungkin kita bisa lupa melakukannya dan yang terakhir adalah dia bisa membuat simulasi itu berjalan lebih cepat. Ya, kalau semua ini wajar, ini adalah sebuah mesin yang disebut dengan komputer yang mampu bekerja lebih cepat daripada manusia. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita akan coba memahami apa yang dimaksud dengan cerdas. Dari definisi yang saya dapatkan bahwasanya yang disebut dengan cerdas itu adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, penalaran, bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan, kemudian moral yang baik. Nah, ini adalah definisi cerdas yang mungkin bisa menjadi bekal untuk kita memahami apakah kita cukup cerdas untuk membuat mesin itu cerdas atau mungkin kita belum terlalu cerdas untuk membuat mesin itu lebih cerdas daripada kita. Namun, di dalam posisi seperti ini, tujuan kita memahami kecerdasan adalah agar mesin cerdas itu sendiri bisa bertindak seperti manusia. Oleh sebab itu, kita harus memberikan bekal pengetahuan kepada mesin tersebut agar dia mempunyai kemampuan untuk menalar. Jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan untuk kita semua bahwasanya mesin itu harus bisa melakukan penalaran selayaknya manusia melakukan itu dalam kesehariannya. Kemudian ketika kita bicara bagaimana aplikasi kecerdasan buatan itu diterapkan setelah kita memahami arti cerdas, bahwasanya kita harus melihat ada dua bagian utama yang dibutuhkan untuk kita bisa membangun kecerdasan buatan, yaitu yang pertama adalah berbasis pengetahuan atau knowledge base. Knowledge base ini berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan kemudian yang kedua adalah motor
inferensi atau inference engine, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Kalau kita coba untuk renungi bagaimana basis pengetahuan dengan motor inferensi ini harus terbentuk di dalam diri kita sebagai manusia, maka kita sudah mulai bisa belajar bagaimana sebetulnya mesin itu harusnya bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga jika kita tidak memiliki basis dari pengetahuan yang baik, kemudian kita tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan dari pengetahuan yang sudah kita punya, maka bisa dikatakan bahwa kita belum bisa membuat artificial intelligence lebih baik. Dan sebagai sebuah perbandingan yang sederhana, saya akan buat dua perbandingan antara cerdas buatan dengan cerdas alami yang memang secara nature adalah itu yang dimiliki oleh manusia. Jika kita bicara cerdas buatan, maka sifatnya akan lebih permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia itu punya satu karakteristik, yaitu pelupa. Kemudian cerdas buatan itu punya keunggulan lebih mudah untuk diduplikasi dan disebarkan karena memang dia menggunakan mesin. Kemudian menggunakan jejaring network yang sangat luas. Kemudian bisa jadi dia lebih murah karena bisa dilakukan duplikasi. Kemudian bersifat konsisten dan teliti karena memang itulah sifat dari mesin. Kemudian dapat didokumentasikan dengan lebih baik. Kemudian dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat. Nah, sementara cerdas alami itu juga punya kelebihan, yaitu kreatif. Kreativitas ini adalah satu sense dari manusia, satu kelebihan dari manusia yang tidak akan bisa disamakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, apalagi mesin menyaingi kreativitas manusia. Kemudian yang berikutnya adalah cerdas alami itu memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman pembelajaran secara langsung. Ya, karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna dalam aspek kecerdasan, penalaran, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pemikiran manusia itu dapat digunakan secara luas. Karena sifat dari manusia itu adalah makhluk sosial, maka dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, kemudian menyampaikan inspirasinya kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa lebih menginspirasi orang lain lagi untuk melakukan ide-ide yang lebih besar. Lalu di sini saya coba untuk menampilkan bagaimana kecerdasan buatan ditandam dengan program konvensional. Jadi kalau kita bicara di sini dari fokus pemrosesan, pencarian, sifat input, keterangan, structure, sifat output, dan lain sebagainya, maka Anda bisa lihat di sini bahwa kecerdasan buatan itu dengan program konvensional itu berbeda. Pada fokus pemrosesan, kecerdasan buatan itu akan berbicara masalah konsep simbolik dan numerik. Kemudian ini bicaranya adalah masalah pengetahuan yang sifatnya itu sangat beragam. Sedangkan program konvensional itu hanya bicara pada topik data dan informasi saja, sehingga cakupan dari kecerdasan buatan ini bisa lebih luas. Kemudian yang disebut dengan kecerdasan buatan itu dia memiliki karakteristik dari heuristik itu sendiri. Kemudian kalau program konvensional itu basisnya hanya algoritma yang biasa. Kemudian dari sifat inputnya itu bisa tidak lengkap. Kemudian kalau program konvensional itu harus benar-benar lengkap. Jadi ada data yang istilah dalam datanya adalah completeness. Kemudian secara keterangan itu harus disediakan, sementara program konvensional itu biasanya tidak disediakan atau biasanya tidak tersedia dengan lengkap. Kemudian secara struktur, kecerdasan buatan itu kontrolnya itu dipisahkan dari pengetahuan, sementara program konvensional itu kontrolnya terintegrasi dengan informasi atau data. Dan dari sifat outputnya adalah kuantitatif untuk kecerdasan buatan, dan untuk program konvensional adalah kualitatif. Sementara kemampuan menalarnya ini adalah sangat-sangat bisa diandalkan. Dan program konvensional itu tidak mengandalkan kemampuan menalar karena basisnya hanya data dan informasi yang sederhana. Ada satu istilah yang sangat menarik di dalam artificial intelligence atau sistem cerdas atau kecerdasan buatan, yaitu kata-kata heuristik. Jadi heuristik ini berasal dari sebuah kata kerja dalam bahasa Yunani yaitu heuriskein yang berarti mencari atau menemukan. Dalam dunia pemrograman, sebagian orang menggunakan kata heuristik sebagai lawan dari algoritmik, di mana kata heuristik ini dapat diartikan sebagai satu proses yang mungkin dapat menyelesaikan satu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Di dalam mempelajari metode-metode pencarian ini, kata heuristik diartikan sebagai satu fungsi yang memberikan satu nilai berupa biaya perkiraan dari satu solusi. Jadi, mungkin teman-teman sudah pernah melihat bagaimana kita menggunakan peta digital.
mungkin bagaimana prediksi cuaca hari ini, kemudian bagaimana situasi kondisi saham trading hari ini. Nah, itu bisa dilakukan dan hari ini itu diterapkan menggunakan sistem heuristik, kemudian bagaimana melakukan diagnosa penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu beberapa dari contoh-contoh penerapan heuristik di dalam kecerdasan buatan. Kemudian bagaimana peta kita belajar di dalam kecerdasan buatan. Jadi mungkin kita sering mendengar istilah artificial intelligence, machine learning, or deep learning, or many other things gitu ya. Tapi kita akan coba lihat di sini bahwasanya secara peta besarnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah mencakup dari machine learning dan deep learning. Jadi secara umum, secara luas, artificial intelligence ini adalah yang paling luas cakupannya. Any techniques that enables computers to mimic human intelligence using logic, if-then rules, decision trees, and machine learning, including deep learning. Nah, sementara machine learning itu adalah subset daripada artificial intelligence, where a subset of AI that includes abstract statistical techniques that enable machines to improve at tasks with experience. The category includes deep learning. So, deep learning juga adalah bagian dari subset machine learning yang juga bagian dari artificial intelligence. The subset of machine learning composed of algorithms that permit software to train itself to perform tasks like speech and image recognition by exposing multi-layered neural network to vast amounts of data. Nah, jadi kalau kita sudah melihat gambar seperti ini, kita tidak perlu pusing-pusing lagi. Kita akan bermain di mana? Apakah akan bermain di artificial intelligence? Apakah akan bermain di machine learning atau deep learning? Sehingga dengan definisi ini saya kira kita semua bisa coba untuk memahami bahwasanya dari ketiga bagian ini semuanya memiliki tujuan masing-masing, meskipun ini adalah sama-sama dari bagian artificial intelligence. Lalu bagaimana pengaplikasian kecerdasan buatan di dalam keseharian manusia? Pertama adalah biasanya digunakan untuk sistem pakar, di mana pengetahuan para pakar akan dikumpulkan, kemudian dari pengetahuan pakar tersebut akan bisa memberikan solusi mengenai satu fenomena yang terjadi. Kemudian juga bisa dilakukan pengenalan ucapan, dan ini nampaknya sudah sering digunakan oleh kita semua ketika kita ingin melakukan translation, yang translation itu tidak hanya berupa teks, tapi juga bisa berupa suara. Kemudian juga bisa diterapkan dalam robotika atau sistem sensor yang hari ini juga kita bisa lihat banyak sekali sensor yang sudah mulai dikembangkan kemudian diterapkan untuk bisa mengenali lingkungan, untuk bisa mendeteksi suatu bahaya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada computer vision di mana computer vision ini juga lebih advance lagi hari ini, tidak hanya mendeteksi objek tapi juga sudah mulai bisa mengenali apakah objek itu, kemudian bagaimanakah objek itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Intelligent Computer Aided Instruction. Salah satunya adalah ChatGPT, kemudian dari Google juga ada, di mana yang namanya Intelligent Computer Aided Instruction ini, mesin bisa mengajarkan kepada manusia apa yang harusnya dia lakukan. Nah, itu adalah bagian dari Intelligent Computer Aided Instruction. Dan kemudian ada istilah yang disebut dengan soft computing. Soft computing merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas atau sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dengan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan dalam lingkungan. Ya, memang ini juga mengadopsi dari bagaimana cara manusia mengenali lingkungannya, kemudian bagaimana manusia bisa memahami perubahan-perubahan yang ada di dalam situasi dia berada saat ini, dan akan berujung kepada pencarian solusi bagaimana harusnya bisa beradaptasi dengan situasi yang sebenarnya. Sehingga soft computing itu bisa mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran parsial. Sehingga hal-hal seperti itu bisa menjadi sangat menantang sekali untuk dikembangkan, karena memang dinamika dalam kehidupan manusia beserta lingkungannya itu sangat tinggi sekali. Nah, inilah yang disebut dengan soft computing. Lalu kemudian apa saja metode dalam soft computing? Yang pertama adalah sistem fuzzy. Sistem fuzzy ini ditujukan untuk mengakomodasi ketidaktepatan.
Kemudian ada jaringan syaraf untuk menggunakan pembelajaran. Kemudian ada probabilistic reasoning untuk mengakomodasi ketidakpastian. Kemudian yang terakhir adalah evolutionary computing, yaitu untuk melakukan optimasi. Dan jika Anda ingin menggunakan salah satu dari metode yang ada dalam soft computing ini, maka Anda coba untuk mengenali dulu masalah apa yang sebetulnya akan diselesaikan. Jika itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya tidak pasti atau ada ketidaktepatan, maka Anda gunakan sistem fuzzy. Namun jika Anda ingin melakukan learning bahwa sistem itu harus belajar bagaimana apa masalahnya, kemudian apa fenomenanya, maka bisa gunakan jaringan syaraf. Atau juga mungkin Anda bisa melakukan akomodasi ketidakpastian yang lebih tinggi, bisa menggunakan probabilistic reasoning. Dan yang terakhir adalah melakukan optimasi dari nilai yang dirasa belum optimal pada saat kondisi sedang berjalan. Kemudian bagaimana peran kecerdasan buatan atau sistem cerdas di dalam power systems? Jadi kalau kita lihat dari gambar ini bahwasanya kecerdasan buatan itu bisa digunakan untuk melakukan maps view, bagaimana peta dari elektrifikasi, kemudian beban yang tersebar saat ini, kemudian bisa melakukan predictive analysis and forecasting, melakukan perkiraan, kemudian advanced analytics untuk melakukan hal-hal yang sifatnya insidensial, kemudian pengelolaan energi, sistem alert juga, kemudian monitoring grid dalam waktu nyata, dan predictive maintenance. Jadi sebetulnya ini bisa diterapkan di semua lini dalam power system ini, bisa menggunakan AI untuk bisa lebih efisien dan lebih efektif. Terima kasih sudah berkunjung ke dalam video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komen. Terima kasih.